Di kampung ini juga ada sekolah agamanya, sahabat-sahabatku semua. Sekolah agamanya itu sangat kecil ya. Dan seperti biasa, kalau rumah-rumah orang kampung di sini itu pasti akan memelihara lembu atau sapi. Padahal rumahnya cukup lumayan banyak. Tetapi untuk sekolah agama di sini itu sekolahnya tidak begitu besar ya sahabat-sahabatku semua. Jadi lebih sederhana. Itu dia sekolah agamanya. Sekolah agamanya sahabat-sahabatku semua. Sebenarnya kalau ke ujung sana itu juga sudah ada, juga masih ada desa lagi ya. Ini sekolah agamanya sahabat-sahabatku semua. Sekolah agama di sini itu tengah hari ya. Dan di ujung sana juga masih ada kampung. Dulunya itu tidak seperti ini, akan tetapi jadi seperti ini sahabat-sahabatku semua. Dari kejauhan saya melihat Pak Tani atau Pak Cik yang sedang mengeringkan hasil panennya. Di kampung saya memanen padi itu masih menggunakan cara manual ya. Kalau di Malaysia kan semuanya serba modern. Tapi kalau di kampung saya pertanian seperti ini sahabatku semua, masih menggunakan cara manual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Masih di edisi vlog keliling kampung sepulang saya merantau menjadi TKI di Malaysia. Karena sebentar lagi saya juga akan merantau lagi ke Malaysia. Jadi sangat sayang apabila saya tidak ngevlog tentang suasana di perkampungan saya. Jadi ada hal yang unik sahabat-sahabatku di kampung saya ini, terutama di Indonesia. Saya sekarang berada di daerah perbukitan. Nah, pada umumnya sungai itu kan berada di area bawah ya. Tetapi kalau di kampung saya yang kebetulan jaraknya juga tidak begitu jauh, sekitar 1,5 jam. Jadi saya rela siang-siang datang ke sini untuk membuat video hiburan dan informasi. Kebetulan saya ditemani keponakan saya. Jadi mereka ikut karena di rumah juga tidak ada aktivitas. Langsung kita gas menuju lokasi, ada apa saja dan hal apa yang unik, langsung kita simak videonya bersama-sama. Sahabat-sahabatku semua, sekali lagi video ini bukan tentang ngevlog jalanan perkampungan yang ada di Indonesia ya. Sebab video saya ini juga dibahas salah satu seorang itulah TikToker yang sering mengatakan katanya saya membuat vlog menunjukkan jalan-jalan kampung yang rusak. Kenapa ya? Kadang-kadang saya heran ya. Membuat video tentang suasana di kampung, hiburan dan informasi sesuai fakta dan kenyataannya. Ya seperti itulah sahabat-sahabatku semua. Kadang manusia itu sering berprasangka jelek ya. Padahal apa yang saya tunjukkan ini bukan tentang menjelek-jelekkan suasana di kampung saya, tetapi saya bercerita tentang hal-hal sekitar yang ada di kampung halaman saya. Kalau dilihat mungkin nampaknya suasananya itu sangat sunyi dan sepi. Akan tetapi jalanan yang menuju arah ke depan ini ada sebuah perkampungan dan juga sebuah hal yang sangat unik yang mungkin saya tidak pernah jumpai di Malaysia ya sahabat-sahabatku semua saat merantau. Ini areanya adalah perbukitan ya. Tetapi di atas bukit sana itu ada sebuah sungai yang amat sangat luas. Akan tetapi sayang seribu kali sayang, sungai tersebut tidak dimanfaatkan ya untuk pengairan pertanian. Ya mungkin karena biayanya cukup mahal, jadinya sungainya itu terbiar saja sahabat-sahabatku semua. Dan saya juga dibuat cukup penasaran. Dulu saya pernah kesini ya. Apakah warga di sini
masih bercocok tanam dan kira-kira sungainya masih berair atau tidak, ya kita simak bersama-sama sahabatku semua. Kalau untuk jalanan kampung yang ada di Indonesia, itu tidak semuanya mulus sahabat-sahabatku semua. Berbeda dengan jalanan yang ada di perkampungan Malaysia ya. Hampir setiap jalan itu mulus dan halus. Jadi kali ini saya akan menuju. Nah, akhirnya setelah perjalanan yang cukup lama, yaitu hampir 1,5 jam, dan cuacanya itu begitu sangat panas banget sahabatku semua. Kali ini saya hampir sampai di tempat lokasi. Jadi lokasinya itu memang berada di atas pegunungan. Di atas pegunungan ini ada sebuah sungai yang sangat luas banget. Itulah hal unik yang ada di kampung saya ya sahabat-sahabatku semua. Mungkin untuk sahabat-sahabatku banyak yang berkomentar ya, "Bang, kampungnya kok banyak banget dan luas." Iya, sebab kampung yang ada di Indonesia ini memang begitu sangat luas sahabat-sahabatku semua. Nampaknya ini kan sunyi, sepi, tak ada rumahnya, tetapi di ujung sana itu ada rumahnya. Dan di tepi-tepi jalan ini ada sebuah pohon kayu jati. Seperti ini bentuk pohon kayu jati sahabat-sahabatku semua. Kalau di Malaysia saya tidak pernah melihat pohon kayu jati sahabat-sahabatku semua. Entah kenapa ya, di Malaysia tidak ditanami pohon kayu jati. Nah, ini akhirnya kita sampai di kampung pedalaman. Jadi seperti ini suasana rumah kampung pedalaman yang ada di Indonesia. Tidak begitu terlalu ramai warganya. Bahkan untuk kampung di sini tidak ada yang punya mobil. Kebanyakan motor. Dan jalanannya itu sudah bertahun-tahun masih tetap seperti ini, nggak ada pembangunan. Entah sampai kapan jalan ini dibuat mulus halus. Ya mudah-mudahan tersentuh pembangunan. Sebab sudah cukup lama sekali jalanan ini terbiar begini saja. Kalau untuk kampung-kampung pedalaman ya seperti ini sahabat-sahabatku semua rumahnya. Dengan penuh kesederhanaan, dengan jalan yang tidak pernah dibangun-bangun. Tahun lalu juga seperti ini, tahun lalu juga seperti ini. Dan kita akan menuju sungai yang sangat luas, meskipun berada di area pegunungan. Meskipun berada di area pegunungan, akan tetapi ternyata tidak ada sungainya sahabat-sahabatku semua. Benar-benar dibuat sangat mengejutkan. Kekeringan. Dan di sana ada Pak Tani yang sedang itu ya, mengeringkan padinya. Saya akan coba bertanya-tanya ke sana. Dan ternyata betul-betul kering sahabatku semua. Dulu di bawah ini tuh air semua ya, tetapi sekarang ya Allah, benar-benar dibuat kekeringan. Dan anginnya begitu sangat kencang banget di sini. Kalau saya lihat dari kejauhan, hasil dari panen padi di sini pun juga tidak begitu banyak sahabatku semua. Nampaknya hanya sekedar panen saja dan tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Biasanya kalau musim penghujan di sini itu air semua ya. Akan tetapi setelah musim kemarau kering, bahkan menjadi sawah padi. Pak, panen?
panen padi, akan tetapi hasilnya kurang bagus ini nampaknya. Hasilnya kurang bagus sahabat-sahabatku semua. Ini kalau hasilnya bagus, padinya besar-besar. Cuma karena hasilnya kurang bagus, ini pun juga banyak yang tidak berisi. Dan di sini cara memanen padinya itu masih manual. Biasanya ini akan diputar ya pakai kaki. Nanti padinya akan digiling. Jadi putar-putar seperti ini sahabatku semua. Memang masih legend. Sedih bila mendengar curhatan dari petani sekitar. Bagaimana tidak sedih? Harga pun juga tidak begitu mahal. Kalau hidup bergantung dari pertanian di desa, itu tidak bisa. Jadi mereka hanya statusnya sebagai seorang petani, tetapi di sisi lain harus mencari pekerjaan yang lain untuk bisa menyambung hidup. Itulah sebab kenapa kalau saya sudah pulang kampung, melihat keadaan di kampung seperti ini, saya langsung, ya sudahlah, masuk lagi merantau di Malaysia. Meskipun berat sahabat-sahabatku semua, meskipun sedih meninggalkan keluarga tercinta, akan tetapi kalau saya berada di kampung halaman sendiri, melihat keadaan yang seperti ini, untuk hidup dari penghasilan bertani itu juga tidak cukup ya. Makanya kadang-kadang kalau ada orang yang berkata di Indonesia istilahnya kalau mau betul-betul bekerja, serius bekerja, semuanya serba bisa, juga bisa sukses. Bisa sih bisa sahabatku semua. Tapi itu hanya beberapa orang saja. Tidak semuanya. Mayoritas, ini mayoritas ya. Kalau hidup di kampung, menjadi seorang petani, sulit ya kalau untuk menjadi sukses itu. Saya sudah bertanya-tanya dengan bapak tani di sana. Dan beliau juga sudah bercerita bahwa beliau ini bekerja sebagai seorang petani hanya status saja, selebihnya beliau juga mencari pekerjaan yang lain. Jadi sekali lagi video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan ya. Cerita kehidupan saya selama saya merantau dan pulang ke kampung halaman saya. Kebetulan saya juga merantau di Malaysia. Banyak sahabat-sahabat yang berkata, "Bang, kenapa abang nggak cepat-cepat balik ke Malaysia? Nanti pekerjaan abang digantikan orang lain." Alhamdulillah sahabat-sahabatku semua, bos saya itu sudah percaya dengan saya. Dan saya sangat bersyukur ya, punya bos yang sangat baik daripada Malaysia. Sangat percaya terhadap saya. Apabila saya pulang kampung, ada keperluan keluarga, bos saya juga sangat mengizinkan untuk pulang terlebih dahulu. Jadi itulah sebabnya saya selalu istilahnya apa ya, senantiasa tidak perlu khawatir ketika saya ingin balik merantau lagi. Pada intinya kalau kita merantau di negara orang, kalau kita sudah dipercaya bos, kita harus jaga baik-baik, jangan sampai kita mengkhianati kepercayaan tersebut. Dulunya di sini itu sungai. Cuman ini airnya tinggal sedikit sahabat-sahabatku semua. Dan di sebelah sini ada sawah padi. Ini pun tanamannya juga tidak begitu bagus. Dulunya ini sungai. Dulunya unik. Di sini sungai semua, tapi sekarang sudah mulai kering. Karena kemaraunya terlampau panjang sahabat-sahabatku semua. Jadi selagi Bang Toha berada di kampung halaman, ya saya akan tunjukkan sisi-sisi kehidupan orang kampung ya. Sekali lagi video ini bukan tentang saya mengeluh atau tidak bersyukur, tapi ini memang cerita kehidupan seorang warga kampung di sini dan juga cerita kehidupan seorang perantau ya, terutama saya. Saya seorang perantau daripada Indonesia yang merantau di Malaysia. Alhamdulillah saya di sana dipertemukan dengan bos-bos yang sangat baik. Jadi kalau saya tengah cuti seperti ini, saya juga tidak khawatir ya, istilahnya
khawatir digantikan orang lah, nanti kalau masuk tidak dapat pekerjaan lah. Tidak sahabatku semua, saya ikut bos saya itu sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi saya sudah percaya dengan bos saya, dan bos saya pun juga sudah saya percayai. Di sini warganya itu buat sumur ya sahabatku semua. Sumur untuk keperluan air, untuk mandi, bahkan untuk masak. Ini sumur-sumurnya. Dan sungainya berubah menjadi padi. Dan ini juga merupakan kawasan hutan pohon jati. Hutan pohon jati ini milik pemerintah ya sahabat-sahabat semua, atau milik kerajaan. Akan tetapi pohon kayu jatinya ini tidak begitu terlalu besar, masih kecil-kecil. Kampung ini agak cukup lumayan jauh dari rumah saya sahabat-sahabatku semua. Di sini pakcik-pakcik kalau petang-petang itu kebanyakan aktivitasnya itu mencari rumput. Nah itu dia, pakcik-pakcik mencari rumput. Biasanya mencari rumput itu pakai goni sahabatku semua. Aktivitas ini tidak pernah saya temukan di Malaysia. Akan tetapi kalau di Indonesia, kalau punya peliharaan kambing, pasti akan cari rumput. Nah, cari rumput pakai goni seperti ini. Pak, dolanan Pak. Pak Cik bertanya cari siapa. Mungkin Pak Cik nggak tahu ya kalau saya ngevlog. Jadi kebanyakan orang tua di sini, kalau saya ngevlog seperti ini, mereka tidak tahu ya sahabat-sahabatku semua. Karena di sini kebanyakan intinya apa ya? Kalau untuk hal-hal seperti ini kurang tahu sahabatku semua. Nggak ada airnya Pak. Dulu di sini kawasan sungai, akan tetapi kering sahabat-sahabatku semua. Jadi nggak ada airnya. Monggo Pak. Nggih. Jadi saya pakai bahasa Jawa sahabat-sahabatku semua. Di sini Pak Cik mencari rumput ya. Biasanya Pak Cik mencari rumput ini balik nanti pukul 4 ya sahabat-sahabatku semua. Gak ada sapi pinten? 3 Pak. Oh, ternyata Pak Cik ini punya sapi 3. Jadi kalau di Indonesia sahabat-sahabatku semua, orang tua seperti Pak Cik ini, mereka tidak istirahat di rumah duduk diam ya. Akan tetapi meskipun usianya sudah senja, masih tetap beraktivitas di kebun di ladang. Karena sudah menjadi kebiasaan warga di sini sahabat-sahabatku semua. Itulah sebabnya sampai saat ini saya masih pilih merantau bekerja di Malaysia. Alhamdulillah lah. Intinya selama saya bekerja di sana dapat rezeki yang alhamdulillah cukup. Pada intinya saya bukan istilahnya apa ya, menjilat atau terlalu memuji berlebihan, bukan sahabatku semua. Tetapi sebagai bentuk rasa syukur saya punya pekerjaan tetap, kemudian bos saya juga sangat baik. Itulah yang membuat saya lebih bersyukur ketika berada di kampung. Saya melihat suasana di kampung yang boleh dibilang sedih sih, sedih ya. Akan tetapi warga di sini meskipun penghasilannya pas-pasan, masih tetap bisa bertahan hidup kalau hanya untuk sekedar makan.
kebiasaannya kalau musim kemarau seperti ini, mereka akan menjual sapi ataupun kambing ya. Nanti kalau sudah musim penghujan atau musim panen, mereka akan menabung. Jadi kenapa warga kampung di sini lebih banyak memilih untuk membelikan sapi atau kambing ya, karena sebagai bentuk tabungan, sahabat-sahabatku semua. Kalau dibelikan emas ataupun benda yang lain kan tidak beranak pinak. Makcik-makcik di sini pun juga tidak pernah duduk diam, sahabat-sahabatku semua. Jadi mereka beraktivitas di ladang. Oke sahabat-sahabatku semua, saya akan menuju ke daerah lain ya.